Siap. Baik. Suara saya kedengaran? Suara Bapak terdengar, Bapak. Kita akan segera mulai, Bapak. Karena sudah 1 menit lagi, jam 19.30 WIB. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam teruntuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam yang luar biasa, malam Minggu, saya bertemu dengan guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Pertama-tama yang terutama yang kami hormati Bapak Ishak ya, selaku fasilitator CGP, calon guru penggerak angkatan 6 yang merupakan juga fasilitator saya pada program ini. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu. Rekan-rekan guru hebat di seluruh Indonesia yang sama-sama hadir, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan bersama-sama bermain-main ya, bermain-main dalam artian kita akan membedah semuanya apa yang ada di sekolah, dan nanti di akhir pun akan ada door prize 3 Google Site yang diberikan dengan domain custom yang bisa Bapak Ibu pesan. Kalau kemarin karena waktunya memang agak sedikit pendek, jadi domainnya itu saya undi. Tapi sekarang insya Allah kalau waktunya cukup, sistem kuisnya akan saya berikan dengan sistem pertanyaan dari materi-materi yang saya berikan nanti. Sehingga nanti yang mendapatkan atau yang beruntung itu adalah yang bisa menjawab pertanyaan. Baik, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mendapatkan atau mengundang Pak Ishak untuk memberikan sambutan ya, sambutan terkait materi yang nantinya akan saya sampaikan. Kepada Pak Ishak kami persilahkan. Bapak Mangga, silakan. Ya, udah sampai tidur. Oke. Suara saya kedengaran, Pak? Terdengar, Bapak, jelas. Halo, Kak Asep. Ya, terdengar, Pak, jelas, Pak. Halo. Ya, Bapak, terdengar jelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada pertama-tama. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam bagi guru yang ada di seluruh Indonesia. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Pak Asep atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertemu dengan guru-guru hebat, dan saya juga merasa terharu dari kegiatan seperti ini yang pada dasarnya adalah demi pengembangan dari potensi kita, yaitu terwujudnya transformasi pendidikan di era masa datang. Baiklah, tak lupa kita ucapkan selawat dan taslim atas junjungan Rasulullah SAW, atas bimbingan beliau sehingga kita masih berada di saat ini dan tetap konsisten pada ajaran bagi kepengannya. Oke, Bapak Ibu, guru hebat di Indonesia, pada kesempatan ini izinkan saya memberikan sedikit sekata-kata penjelasan tentang dari program yang dilaksanakan oleh Pak Asep, yaitu penindasan dari modul 1.4 dari program guru penggerak, di mana pada program guru penggerak pada dasarnya salah satu dari tugas guru penggerak
adalah mengindaskan materi-materi yang telah didapatkan, khususnya pada materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Maka atas prakarsa yang dilaksanakan oleh Kasek untuk mendiskusikan apa yang diterima dalam program penggerak, ini merupakan satu kepedulian yang sangat tinggi, terutama dengan adanya kegiatan seminar webinar yang diselenggarakan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam modul 1.4 itu ada materi yang sangat krusial dan sangat penting bagi kita sebagai seorang yang berprofesi seorang guru, di mana di dalamnya terdapat materi-materi yang menjadi dasar kita dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian kita. Jadi Tasek akan lebih jauh, akan mengulik tentang konsep-konsep yang ada pada modul 1.4 budaya positif. Di sana ada teori kontrol yang pada dasarnya bahwa menurut teori ini bahwa tidak ada pun seorang yang mampu mengontrol orang lain. Yang mampu mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Sehingga ada kesalahan persepsi yang selama ini yang yang menganggap bahwa seorang guru mengontrol seorang siswa atau keluarga didiknya. Dari persepsi inilah yang nanti akan dikeluarkan lebih jauh oleh Pak Asep selaku pengindasan atau implementasi dari diseminasi materi-materi yang didapatkan selama program penggerak. Kemudian materi kedua nanti ada yang disebut dengan ini sangat penting juga, yaitu segitiga restitusi. Saya rasa mungkin sering dengar kata restitusi, tetapi dalam modul 1.4 ini ada satu permasalahan yang diangkat konsepnya, yaitu bahwa ketika kita menghadap hal-hal yang tidak sesuai dengan disiplin atau etika yang ada, maka kita bisa melakukan satu penyelesaian dengan model segitiga restitusi. Oke, jadi nantinya Bapak Ibu saya harapkan bisa menggali lebih dalam dari Pak Asep, sebab sebenarnya saya masih ingin sekali bersama Bapak Ibu dalam kegiatan ini, namun saya tadi baru di jakri oleh Satker bahwa ada saya tidak boleh saya tidak hadiri pada pukul 20 nanti. Hingga nanti saya mohon maaf kepada Bapak Ibu jika saya tidak bisa bersama Bapak Ibu sampai akhir program. Kepada Bapak Asep, harapan saya bahwa kiranya Bapak bisa memberikan kesempatan kepada rekan-rekan kita semua untuk menggali lebih dalam artian memberikan pencerahan tentang konsep-konsep teori yang ada di modul 1.4 yang sangat penting sebagai seorang pendidik yang mutlak kita jadikan sebagai referensi dalam tugas-tugas keseharian kita. Kemudian yang terakhir saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan di mana saja berada di seluruh Indonesia bahwa pada dasarnya perubahan itu tidak akan terjadi jika tidak ada kolaborasi di antara kita. Transformasi pendidikan jangan harap akan terwujud jika tanpa kolaborasi seperti ini yang kita bangun. Tapi melalui kolaborasi seperti ini, melalui kebersamaan seperti ini, untuk menggali dan mengembangkan potensi kita masing-masing,
Maka ini adalah jalan utama dan ini adalah landasan utama untuk melakukan transformasi pendidikan di masa-masa akan datang. Saya selaku fasilitator dari Guru Penggerak Angkatan Kenang dari angkatannya Pak Asep mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Asep dan kepada seluruh rekan-rekan sekalian sediaannya untuk menggali dan menyelami tentang modul 1.4 budaya positif yang di dalamnya sangat-sangat bersentuhan dengan tugas keseharian kita. Dan sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa membersamai Bapak Ibu sampai akhir program karena secara tidak sengaja sebenarnya barusan tadi beberapa menit yang lalu di WA dari Satker untuk rapat koordinasi kami dengan fasilitator pendidikan guru penggerak dihadiri oleh seluruh fasilitator guru penggerak yang ada di Jawa Barat. Kemudian saya mohon maaf jika ada kekurangan. Lagi saya akan selamat Bapak Ibu, Bapak Ibu lah merupakan figur-figur dari orang yang siap membawa pendidikan Indonesia bertransformasi di masa-masa yang akan datang. Harapan kami, kiranya apa yang kita lakukan ini bisa menjadi landasan kita untuk mengembangkan potensi kita masing-masing. Saya rasa itu yang saya sempat sampaikan dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh Bapak Ibu semua karena ada atas kesediaannya meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara ini yang dikoordinasi oleh Pak Asep. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ishak atas waktu, atas perhatian, atas sambutan yang sudah diberikan. Dan semoga Pak Ishak malam ini bisa menjalankan juga tugasnya ya. Karena tadi sudah disampaikan ternyata ada rapat mendadak dari Satker fasilitator Provinsi Jawa Barat. Baik Pak Ishak, terima kasih sekali lagi. Dan rekan-rekan semuanya, nah ini dia ya. Saya itu sudah terbiasa menyampaikan praktik baik dalam penggunaan teknologi. Mau Google Site, mau Quizzes, apapun itu gitu ya. Edpuzzle dan yang lainnya. Tapi spesial untuk malam ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang judulnya disiplin positif. Yang mana dari seluruh modul yang ada di materi calon guru penggerak sejauh ini yang saya pelajari sampai modul 2.2, inilah materi yang paling menarik bagi saya. Ya, inilah materi yang paling menarik bagi saya. Maka yuk, mari kita sama-sama selami materi ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Baik, rekan-rekan semuanya, Bapak dan Ibu, apakah sudah siap? Marilah kita sama-sama menyelami apa itu disiplin positif di sekolah. Kalau sudah siap, rekan-rekan semuanya, tolong tebarkan aura positifnya. Ketikan siap, gitu ya. Siap. Mr. Wawa, oke. Miss Wawa sudah siap, oke. Meranti sudah siap, siap. Baik, Ibu. Terima kasih, Pak Suryano. Oke, ini Pak Suryanto ini minggu kemarin juga ada nih Pak Suryanto ya. Semoga ini pengunjung setia ini bisa mendapatkan door prize-nya nanti ya, Bu Retno dan yang lainnya. Oh, juga mungkin ada rekan-rekan saya ini yang hadir dari Angkatan 6, CGP juga. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan raise hand untuk membantu saya bagaimana menjelaskan tentang disiplin positif ini. Siap Kang? Waduh, ini ada Pak Chandra, Bu Anita, Pak Hendro, Bu Yamin. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya.
saya akan mulai presentasinya ya. Oke, saya akan buka seperti biasa Canva ya. Nah, Canva akan saya buka dulu Canva-nya. Oke, nah ini dia. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan atau ada yang tidak terdengar dan yang lainnya, rekan-rekan semuanya bisa raise hand atau bisa langsung instruksi saja ya. Baik, Bapak dan Ibu ya, sebenarnya ini lebih kepada budaya positif, tetapi di dalam budaya positif itu materi yang paling menariknya adalah pada konten disiplin positifnya itu gitu ya. Jadi sebenarnya modul 1.4 itu judulnya adalah budaya positif gitu ya. Nah, mari kita lihat ya. Nah, rekan-rekan semuanya, marilah kita membayangkan ya. Sekarang kita membayangkan ada dua orang ya. Ada dua orang, si A dengan si B. Si A dengan si B ini sedang bermain membuka kepalan tangan ya. Si A menutup kepalan tangannya ya, si A menutup kepalan tangannya dan si B itu berusaha untuk membuka kepalan tangan itu ya. Si B boleh menggunakan usaha apapun untuk berusaha membuka kepalan tangan si A. Dan si A juga berhak untuk tetap menutup tangannya gitu ya. Untuk tetap menutup kepalan tangannya. Nah, gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Ya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa ada alasan Anda atau B membuka kepalan tangan? Nah, ini ketika A dan B sudah bergantian gitu ya. Jadi, ternyata ketika si A itu ya, si A itu disuruh membuka kepalan tangan, dipaksa sebagai apapun itu, si B itu kerja keras gitu ya. Ternyata untuk membuka kepalan tangan si A itu 100% kontrol dirinya adalah ada pada si A itu. Jadi kalau si A tidak mau membuka kepalan tangan itu tidak terbuka gitu ya. Begitu juga sebaliknya ketika si B yang sekarang giliran nih untuk menutup kepalan tangan sama ya, sama ya. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Ayo siapa? Ya. Jadi yang memegang kontrol tentu saja orang ya, yang menutup kepalan tangan. Dia adalah yang memiliki kontrol utama gitu ya. Nah, lalu kemungkinan jawaban kita terhadap ya. Pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangan. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya. Nah, ini berhubungan dengan choice theory ya. Ya, dari Dr. William Glasser ya, dalam teorinya ya, yang disebut juga dengan control theory yang kemudian berkembang dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ya, meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, jadi kalau kita hubungkan dalam kegiatan kita di sekolah ya, yang pertama ada ilusi itu kan sesuatu yang tidak sesungguhnya gitu ya. Ilusi guru mengontrol murid. Apakah benar guru bisa mengontrol murid sepenuhnya? Katanya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ingat kata-katanya, murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, itu ilusi yang pertama. Kemudian ada ilusi yang kedua. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku adalah sesuatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, itu adalah ilusi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Jadi kalau kita di sekolah banyak kritik murid, banyak kamu ini karena ini, ternyata itu mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Secara psikologis dia merasa dirinya gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Suara halus itu misalkan, aduh nak, coba ingat orang tua kamu ini sudah membiayai kamu, tapi kamu nggak berubah-berubah. Halus sih memang, tetapi berdampak besar pada diri murid bahwa diri murid tersebut mengakibatkan dirinya menganggap dirinya memiliki identitas yang gagal. Pelan tapi dalam gitu. Dalamnya dalam arti apa? Negatif gitu ya. Negatif karena apa? Ya, karena si murid itu merasa aduh ternyata saya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau terus-terus dipaksa ya, dalam jangka waktu yang panjang itu tidak akan baik, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu mungkin pernah melihat ketika kita memaksa siswa untuk terus misalkan rambutnya pendekin. Mengapa pada saat siswa itu kuliah mereka memanjangkan rambutnya? Mengapa? Karena apa? Karena mungkin siswa tersebut merasa bahwa dulu itu hanya paksaan. Belum ada dalam dirinya memang terketuk bahwa kesadaran dirinya bahwa rambutnya yang pendek itu memang baik untuk dirinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ya kepada pendekatan teori kontrol. Ya, Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap perilaku atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ya penerapannya. Ya. Realitas kebutuhan kita sama, kalau dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kemudian, kita beralih ke makna disiplin. Nah, ini yang semakin menarik. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang dibayangkan di dalam benak Anda? Ya, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sungguh itu adalah yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, Bapak dan Ibu ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali ya.
Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau boleh berkata jujur, memang seperti itulah yang terjadi. Kata disiplin itu dalam asosiasi kita adalah paksaan kepada siswa gitu ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi yang pertama, sebelum adanya peraturan, ya, yang harus diutamakan adalah self-disiplin atau mendisiplinkan diri, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita ya. Ini yang tadi ya. Kemudian makna disiplin, menurut definisi kata merdeka, ya, menurut Ki Hajar Dewantara, mardika atau iku jarwanya, norak mengulepasing pangerah ning uga kuat kuasa aman diri pria enggak. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, kedua pakar pendidikan, mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, jadi disiplin itu mengacu pada nilai-nilai yang universal. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang saat ini berlaku. Yang pertama, versi dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Tetapi nilai-nilai kebajikan itu versinya banyak gitu ya. Ini versi profil pelajar Pancasila. Ada versi dari e-book Primary Years Program. Adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan yang lainnya. Ada versi dari 9 pilar karakter ya. Cinta Tuhan dan segenap ciptanya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, dan yang lainnya. Ada nilai-nilai kebajikan ya, dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, ini juga lebih banyak lagi. Kemudian ada juga the seven essential virtues ya. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan yang lainnya. Nah, maksudnya saya menyajikan ini adalah kita bisa mengadaptasi ini menjadi nilai-nilai kebaikan sekolah. Ya, kita bisa mengadaptasi ini menjadi nilai-nilai kebaikan sekolah. Artinya apa? Kita bisa mengambil kira-kira sekolah kita prioritasnya nilai kebaikannya mau yang mana sih gitu ya. Ini adalah sebagai referensinya. Karena apa? Karena untuk mewujudkan disiplin positif, sekolah itu perlu adanya yang dinamakan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang salah satunya bisa kita ambil dari nilai-nilai kebaikan. Ya, dan nanti akan saya bahas di kemudian di slide yang selanjutnya. Kemudian ini yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ini dia ya. Jadi restitusi itu berbeda dengan hukuman ya, rekan-rekan semuanya. Nah, berdasarkan bagian di samping, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, ini
Bedanya ya rekan-rekan semuanya, hukuman ya berupa identitas yang gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid, untuk anak. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, untuk anak dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi kalau restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Nah, lalu seperti apa bentuknya restitusi ini? Ya, kita akan bahas di kemudian. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya, maka konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, ya, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, ini seperti aturan-aturan yang ada di sekolah, baik itu aturan di kelas maupun tata tertib sekolah, itu masuknya ke dalam konsekuensi. Nah, kita akan lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Ya. Nah, ini yang tadi ini sama ya. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Baik, kita abaikan dulu yang konsekuensi tadi, kita beralih ke hal yang lebih pentingnya, yaitu restitusi. Seperti apa sih restitusi tersebut? Nah, jadi dalam restitusi itu menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya kepadanya kenapa kamu melakukan, mengkritik dan mendiamkan. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid melakukan kesalahan? Nah, ini sudah masuk ke praktek, ini saya suka. Bagaimana rekan-rekan semuanya? Kalau ada murid melakukan kesalahan, ya, apakah Bapak dan Ibu melakukan hal-hal yang seperti ini? Ya, kalau melakukan, mari kita baca yang selanjutnya. Jadi, restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas suatu masalah, ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan gitu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang itu. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain dan menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Lalu tahapan restitusi itu seperti apa sih? Oke, yang pertama, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakternya. Jadi ketika guru membimbing itu murid untuk penguatan karakternya, guru akan mengatakan, Ibu Bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita bicarakan, apa yang akan kamu lakukan esok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik. Nah, ada bayangan ya Bapak dan Ibu. Jadi restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedua, restitusi itu menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabannya tentu bisa. Asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekankan perasaan kita dalam-dalam ya. Kuat di sini artinya menyadari apa yang murid bisa ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri. Bagaimana kamu akan berubah?
Contohnya apa? Nanti videonya sudah ada ya. Nah, restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan kamu, ya. Bapak Ibu itu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Seperti itu ya. Jadi tidak menyalahkan. Kamu sudah salah, tapi tidak mengakuinya. Kamu sudah salah, malah ngomong lagi. Diam dulu. Enggak seperti itu ya. Tapi fokus pada solusinya, ya. Dengan cara menstabilkan identitas murid, ya. Oke, yang selanjutnya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mari kita lihat praktik pendidikan kita yang seringkali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalkan seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada kegiatan mendengar dongeng dari gurunya, anak itu disuruh keluar dari kelompoknya. Ya, atau anak itu diminta duduk di belakang kelas, di pojok kelas. Disuruh keluar kelas koridor. Ke kantor guru, seringkali diberikan tanpa pengawasan. Kalau ada anak remaja yang nakal, orang tua menyuruh pergi dari rumah. Padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya tidak bisa mengajari mereka dan mereka tidak belajar nilai-nilai kebaikan. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Ya, kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terbayang ya, jadi jangan dipisahin ya. Ada misalkan siswa yang melanggar dan yang lainnya udah kucilkan, keluarkan gitu ya. Justru tugas kita adalah bagaimana menstabilkan mereka untuk kemudian mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Berat memang, tapi bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Restitusi itu bisa terlaksana andai kata ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan motor? Yang kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan. Artinya apa? Orang sudah paham jawabannya. Orang sudah tahu bahwa nilai-nilai dari bagaimana keselamatan dan kesehatan itu memang sudah lazim. Memang untuk kebaikan diri mereka sendiri. Ya, atau sebagai kita sebut sebuah keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Inilah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Contohnya kalau di kelas seperti ini ya. Misalkan kelas yang satu keyakinan kelasnya, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini keyakinan kelas dalam kelas yang satu gitu. Ini contoh saja dan yang lainnya. Nah, ini anak sangat penting ketika apa? Ketika nanti untuk penerapan restitusi. Kita akan berawal dari sini. Ya. Karena murid harus tahu bahwa apa yang mereka perbuat itu, kalaupun memang melanggarnya melanggar yang mana? Melanggar keyakinan yang mana? Itu harus tahu dulu murid itu dari dalam dirinya sendiri. Bukan kita yang mengingatkan, kamu tidak sesuai dengan tata tertib pasal ini. Gitu. Tidak seperti itu, Bapak dan Ibu. Kita akan lanjut. Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, ya, kebebasan, kebutuhan akan pikiran, dan kesenangan. Pokoknya ini salah satu tipe ya. Kita akan lanjutkan. Nah ini, kemudian ada juga yang dinamakan dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Bayangkan Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu punya gambaran yang ideal tentang hal-hal baik yang dulu sudah dilakukan oleh guru, Bapak dan Ibu ya. Mungkin sudah tertanam sampai dengan sekarang gitu ya. Dr. William Glasser menyebutkan, seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja.
yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum, universal, ya, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Nah, murid-murid kita ya, juga mempunyai gambaran dunia yang berkualitas tentunya. Sebagai guru, tugas kita adalah memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Jadi jangan sampai kita justru memasukkan hal-hal yang negatif. Ya. Kita ingin kita dikenang, kita ingin kita memiliki peran kepada siswa kita untuk dikenang sepanjang mereka hidup gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini intinya rekan-rekan semuanya. Jadi restitusi itu memiliki 5 posisi kontrol rekan-rekan semuanya ya. Jadi dalam restitusi itu kita harus mengenal 5 posisi kontrol. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengungkapkan bahwa guru-guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid sebagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, rekan-rekan semuanya. Yang pertama adalah penghukum. Ini adalah fenomena yang ada di sekolah kita ya. Ada 5 guru yang mungkin bisa kita katakan ya. 5 golongan ya. Yang pertama adalah penghukum. Kalau penghukum, saya mute all dulu ya. Saya mute all dulu. Oke. Kalau penghukum, rekan-rekan Bapak dan Ibu ya, kalau menghukum ini kata-katanya, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, pasti yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Mungkin dia beranggapan itu adalah paling baik gitu ya, paling berhasil gitu ya. Tapi apakah memang betul seperti itu? Studi menyatakan bahwa ini justru adalah tingkatan yang paling rendah dari 5 posisi kontrol yang ada, gitu ya. Dengan cara marah, gitu ya, dengan cara menyalahkan atau menghukum, itu adalah yang terendah. Ya, kemudian menyangkut yang selanjutnya, yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan Oke, ada dangdutan. Oke, baik Bapak dan Ibu. Pada posisi ini Bapak dan Ibu, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangin. Ayo tanyakan kepada diri kita masing-masing, pernahkah melakukan hal ini Bapak dan Ibu ya? Jujur, saya pun pernah. Gitu ya. Ternyata Bapak dan Ibu, yang kita anggap benar, ya, ternyata itu bisa berdampak cukup dalam pada siswa kita. Bahwa pembuat merasa bersalah, memang kata-katanya itu lembut dalam keheningan, tetapi efeknya sangat dalam bagi siswa kita. Gitu ya. Kemudian, itu tingkatan yang keempat ya, ada 5 tadi pembuat merasa bersalah. Tingkatan yang keempat adalah yang kelima penghukum, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya adalah teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antar guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang.
Mereka akan berkata, ayolah demi Bapak, potonglah rambutnya, gitu ya. Ayolah demi Ibu, tolonglah bersihkan. Nanti ini kalau tidak dibersihkan, Ibu akan dimarahi, gitu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Artinya apa? Memang dekat dengan siswa, gitu ya. Tetapi dengan kedekatan tersebut, ya, hal negatif dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak dan Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ada yang seperti ini, banyak, Bapak dan Ibu, banyak, gitu ya. Itu yang selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga. Kemudian yang kedua, nah ini adalah pemantau. Ini sudah mengarah ke yang lebih baik, gitu ya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi dengan menggunakan sanksi, konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan pemantau biasanya, peraturannya apa? Ya udah, berarti konsekuensinya kamu ini. Ada siswa yang kesiangan. Peraturannya apa? Kamu sudah kesiangan. Berarti apa? Kamu bersihkan WC atau kamu harus tinggal di perpus dan yang lainnya. Ya. Jadi selalu menghubungkan dengan konsekuensi, dengan sanksi atau dengan aturan-aturan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, dan yang lainnya. Ada yang seperti ini, banyak. Pernah saya melakukannya? Pernah. Ya. Kemudian yang tertinggi, Bapak dan Ibu, yang diharapkan juga ya, kita itu bisa berperan sebagai manajer. Nah, kalau posisi manajer adalah posisi di mana guru sudah berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi kedua tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya kalau manajer seperti ini. Apa yang kita yakini? Ya. Apa keyakinan kelas yang kita yakini? Misalkan ada siswa yang memang mencontek, ya. Apa keyakinan kelas yang kita yakini? Ditanyakan kepada siswa. Jangan kita yang menyangkakan dia salah, jangan. Kita tanya gitu. Seperti tadi kan di keyakinan kelas harus jujur. Siswa akan menjawab, iya saya sudah tidak berperilaku jujur. Gitu. Dari dalam diri dia yang dia sadari gitu ya. Dia sendiri yang menyadari bahwa dirinya salah, ya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Kemudian itu pertanyaan yang lain. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi lebih kepada kita menggali apa yang ada di dalam diri siswa atau murid kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa berperan sebagai manajer ini, ya rekan-rekan semuanya. Nah, ini dia. Ini namanya segitiga restitusi yang tadi diungkapkan oleh Pak Ishak, ya. Jadi yang pertama adalah, ya, dalam segitiga restitusi itu adalah kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Sesalah-salahnya apapun, kita harus stabilkan identitas siswa. Jangan sampai yang salah itu dimarah-marahi. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan ada siswa yang rambutnya gondrong. Misalkan si A siswanya rambutnya gondrong. Baik, nak. Kita bertanya, kita ini, semua orang pernah mengalami kesalahan. Nah ini termasuk kamu. Termasuk kamu. Jadi tidak perlu berkecil hati, tidak perlu kamu merasa misalkan apa namanya menjadi orang yang paling hina, nggak perlu. Itu distabilkan dulu emosinya ya. Jadi distabilkan dulu identitasnya bahwa dia itu bukan siswa yang gagal, gitu ya. Walaupun dia melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tapi Pak Asep mau bertanya, kira-kira dengan penampilan kamu yang seperti ini, kira-kira tidak sesuai dengan nilai-nilai apa gitu yang ada di sekolah ini? Tanyakan kepada dia gitu ya. Oh iya,
siswa akan menjawab, saya tidak sesuai dengan nilai-nilai keteraturan, ya, atau nilai-nilai kerapian yang ada di sekolah ini, karena rambut saya gondrong. Datangnya siswa mengakui bahwa rambutnya gondrong, bukan kita yang ngata-ngatain, kamu gondrong nih, kamu rambutnya panjang. Tidak, ya. Tapi dengan kita memvalidasi tindakan yang salah dari siswa kita, ya. Dengan cara apa? Dengan cara pertanyaan. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya. Karena keyakinan kelas yang seperti apa yang kelas kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang siswa yang seperti apa, gitu ya. Nah, ini mungkin bisa juga yang seperti tadi saya contohkan juga, gitu ya. Jadi keyakinan apa yang dilanggar itu, gitu ya. Keyakinan apa yang dilanggar itu? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan yang lainnya. Itu juga akan bertanya kepada dalam dirinya, ya, bahwa dia mengakui bahwa yang dilanggar itu adalah keyakinan yang kelas yang ini, ya. Dan yang validasi itu mungkin tadi saya sedikit koreksi, sebelum menanyakan keyakinan itu, kita bisa bertanya dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Misalkan, mengapa rambutnya gondrong, alasannya apa? Oh, ternyata dia setiap kali ingin dipotong rambutnya, ya, tetapi orang tuanya selalu belum memiliki uang, gitu, dan yang lainnya, gitu ya. Bisa saja seperti itu, ya. Jadi tindakan yang salahnya itu karena apa? Ini divalidasi dulu di sini. Nah, kemudian yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Nah, baik, walaupun kamu tidak punya uang, tapi ada tidak keyakinan yang dilanggar oleh sikap kamu? Iya, saya tidak sesuai dengan norma-norma kerapian dan yang lain. Oke, baik. Nah, setelah keyakinan ini biasanya guru memberikan solusi, ya, memberikan solusi. Oke, baik, anak sekalian atau muridku atau si A, gitu ya. Saat ini memang Pak Asep melihat rambut kamu gondrong. Mungkin alasannya tidak memiliki uang, ya, orang tua kamu. Tapi Pak Asep ingin nanti, ya, di hari Senin masih ada waktu seminggu. Pak Asep ingin bahwa ketika Pak Asep bertemu dengan kamu, rambut kamu sudah gondrong. Sudah tidak gondrong lagi, sudah tidak panjang lagi. Bisa tidak? Si murid menjawab, usahakan bisa dan sebagainya. Nah, nanti kita tinggal buktikan saja apakah di hari Senin itu memang sudah, gitu ya. Sudah terjadi perubahan di siswa itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tadi saya sekali lagi praktekkan dalam kasus misalkan rambutnya gondrong. Jadi yang pertama, stabilkan dulu emosinya, bahwa semua orang pernah mengalami kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, tapi kemudian kita tanyakan lagi, mengapa kamu bisa rambutnya gondrong, gitu. Tanyakan. Setelah tahu alasannya, kemudian tanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa yang dilanggar dan yang lain. Dalam artian kita menggali, bertanya kepada siswa tersebut dari dalam dirinya. Mereka harus sadar bahwa kesalahan-kesalahan itu memang berasal dari dalam diri. Ini dinamakan dengan segitiga restitusi. Seorang manajer harus senantiasa bisa mempraktekkan ini, gitu ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi, ya. Jadi yang pertama menstabilkan emosi dulu. Kata-katanya kurang lebih seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan yang lain. Kemudian validasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu bisa punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah validasi. Dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, menanyakan keyakinan, Mas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya, ya? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, baru setelah siswa tersebut menyadari kesalahannya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada, nilai-nilai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, baru kita mencoba untuk mencarikan solusi dari permasalahan siswa tersebut. Nah, kurang lebih rekan-rekan seperti itu, ya. Jadi, saya akan memperlihatkan sebuah contoh. Ini video yang
real ya dari kesalahan siswa yang memang waktu itu memang dia terdapat kesalahan. Saya juga masih belajar dalam proses restitusi ini. Memang tidak selalu baku ya, tidak selalu baku yang mana yang didahulukan ya, sesuai dengan konteks, sesuai dengan kebutuhan ketika siswa dengan kita berhadapannya seperti apa ya, kesalahannya seperti apa, waktunya di mana, dan yang lainnya kita boleh memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang saya akan sedikit share screen. Ini adalah real yang terjadi ketika ada siswa mengalami kesalahan, ya. Lalu treatment seperti apa yang dilakukan? Maka ketika saya melakukan pendekatan kepada siswa, ya, seperti apa? Nah, ini yang saya praktekkan. Oke, sudah ditampilkan ya. Oke. Saya bertemu dengan siapa ini? Saya Muhammad Pasya dari Universitas. Oh, Muhammad Pasya. Oke, Muhammad Pasya. Jadi bertemu ya dengan Pak Asep. Kenal dengan Pak Asep ya? Kenal. Oh, kenal. Baik, Pak Asep. Gimana cerita ini, Pak Asep? Gimana? Jadi kan awalnya saya telat sampai sini 6.55. Alasan saya telat tuh karena macet Pak di depan. Nah itu saya macet karena ya awalnya saya mau bawa motor, terus motor saya ada trouble kan di rumah, terus sama ibu saya ya udah nggak usah naik motor udah pada telat kan, ya udah akhirnya bawa mobil kan. Mobil? Iya. Oh, sekarang mau mobil? Nggak ada kendaraan lagi Pak. Oh, nggak ada kendaraan lagi. Ya cuma satu-satunya. Jadi kalau bawa mobil itulah jadi Telat, saya macet panjang, terus sampai sini 6.55. 6.55. Baik, Pasya. Baik, Pasya ya. Memang setiap siswa pernah mengalami kesalahan. Pasya termasuk saya lihat yang seringkali ya ada kesalahan. Tapi bukan berarti karena Pasya sering kali melakukan kesalahan, istilahnya Pasya itu terus saja salah ya. Pak Asep ingin kamu bangkit lah ya, Pasya ya. Nah, kemudian Pasya dari kesalahan Pasya tadi dan kesalahan-kesalahan yang lainnya, Pak Asep ingin tahu kira-kira Pasya itu merasa salahnya itu apa saja sih? Tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di SMA 2 apa saja sih? Termasuk kesalahan-kesalahan lainnya, tidak hanya kesiangan. Coba Pak Asep ingin tahu yang Pasya pahami kesalahan Pasya itu apa? Saya semenjak ini kayak pribadi saya kurang lebih baik dan saya kurang tertib, kurang disiplin, dan merasa kurang kurang lebih baik aja lah. Kedepannya bakal diperbaiki lagi. Nah, kita kolaborasi ya, bisa lebih baik gitu ya. Gak apa-apa Pasya, Pasya bilang kamu. Gini Pasya, sekarang kita coba ini dulu deh Pasya. Pasya itu merasa tidak lebih baik itu karena apa? Apakah melanggar tata tertib atau melanggar tata tertib yang bikin SMA 2 malu karena ada siswa telat ya? Oke. Kemudian dari berpakaian Pasya gimana Pasya? Ya saya mengakui pakaiannya kurang tertib, kurang mengikuti peraturan yang ada. Bukan kurang ya, memang ada yang tidak. Yang sebelah mana Pasya yang kurang? Yang ada di celana. Celana. Terus apa lagi? Saya kurang pakai bed nama. Terus apa lagi? Sudah. Oke, baik. Jadi yang diakui oleh Pasya itu ya. Kalau pakaian dalam boleh pakai itu nggak Pasya? Tetap tertib. Boleh pakai pakaian selain putih nggak? Tidak boleh. Boleh ya. Berarti ada juga yang lainnya ya Pasya. Oke, baik. Jadi dari dalam diri Pasya sudah sadar ya Pasya kesalahannya ya. Pasya nggak usah nunduk, santai aja. Ya. Oke, santai aja. Jadi Pak Asep kan nggak marah-marahin kamu. Oke, santai. Oke. Nah sekarang dari kesalahan-kesalahan tersebut Pak Asep kan tidak. Pasya ini buka gitu ya. Tapi Pak Asep ingin kira-kira ketika Pak Asep bertemu esok hari, bisakah Pak Asep berubah? Terutama misalkan dari ketepatan waktu dan pakaian saja. Bisa nggak besok kira-kira ketika bertemu dengan Pak Asep? Bisa ya? Oke.
Bisa ya, sip Pasya. Pak Asep, pegang omongan kamu luar biasa Pasya. Tetap harus kamu tetap semangat ya. Jadi Pasya yang tertib, jadi Pasya yang memang bisa membanggakan SMA 2. Oke, salaman dulu. Oke? Baik, rekan-rekan semuanya, kurang lebih itu ya yang saya lakukan. Memang siswa tadi itu memang melanggar. Yang pertama, dia kesiangan, kemudian rambut dan pakaiannya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, di sana saya tidak langsung memarahi gitu ya, tapi justru yang pertama adalah menstabilkan dulu, ya, menstabilkan bahwa dia itu tidak satu-satunya yang melakukan kesalahan. Walaupun dia sering melakukan kesalahan, dia bukan satu-satunya orang yang sering melakukan kesalahan atau orang yang bersalah di SMA 2. Itu yang kedua, distabilkan dulu. Karena apa? Karena saya yakin kalau tidak seperti itu, anaknya memang kita harus angkat dulu moralnya. Kedua, kita memvalidasi ya, memvalidasi tindakan yang salah. Tadi ditanyakan dulu mengapa bisa telat. Karena apa? Ternyata karena menggunakan mobil gitu ya, tidak menggunakan motor. Mengapa menggunakan mobil? Tapi karena dia hanya ada kendaraannya, hanya ada mobil saja katanya gitu ya. Itu jawaban dia. Kemudian yang selanjutnya adalah saya bertanya, nilai-nilai apa saja di SMA 2 yang Pasya langgar? Nah, ternyata nilai-nilainya adalah dia sudah mengakui bahwa rambutnya, kerapiannya tidak tertib, kemudian dia juga pakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan. Artinya apa? Artinya memang dia menyadari sendiri. Nah, kalau pendekatannya seperti ini, ya kecil sekali kemungkinan siswa ini akan sakit hati. Ya. Lain halnya kalau dengan tadi penghukum, ya, pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau dan menjadi teman. Kalau penghukum yang seperti ini sudah habis gitu ya. Kamu ini gini, berkali-kali gini, udah kamu keluar, usah pulang. Itu kalau penghukum. Kalau misalkan pembuat merasa bersalah dalam keheningan, orang tua kamu sudah membiayai kamu kerja siang malam, kamu seperti ini, apakah orang tua kamu tidak sedih nantinya? Gagal, nangis bisa-bisa siswanya gitu. Kalau siswanya yang memang tidak kuat mental ya, tapi ada juga siswa yang double, memang ada juga. Tapi kan ini pendekatan ya, pendekatan yang memang sudah secara teori dan secara praktik memang sudah dibuktikan gitu ya. Kemudian ada juga sebagai teman. Kalau sebagai teman mungkin saya tadi, ayolah Pasa, saya dengan Pak Asep itu dengan Pak Asep itu sudah kenal kan. Masalah Pasa gini terus. Sebagai wali kelas, tentunya Pak Asep nggak ingin lah Pasa kayak gitu. Bisa nggak Pak Asep kalau misalkan nanti Pak Asep itu nggak melanggar gitu. Karena Pak Asep banyak ditegur nih. Nah itu kalau sebagai teman. Nah kalau sebagai pemantau lain lagi. Ini kamu tidak sesuai dengan rambut. Tata tertibnya, kamu sekarang harus dipotong rambutnya ya. Kemudian bajunya tidak sesuai. Berarti kamu besok kalau misalkan tidak sesuai lagi, kamu akan dapat SP dan yang lainnya. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau posisi kontrolnya bukan sebagai manajer ya, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau pemantau seperti itu. Tapi kalau sebagai manajer lebih kepada tadi, lebih kepada yang pertama adalah dengan segitiga restitusi tadi, ya, segitiga restitusi. Nah sekarang mari kita tanyakan kepada diri kita, kepada sekolah kita, di sekolah saya, di sekolah yang lain pun saya yakin keadaannya hampir sama gitu ya. Kelima ini ada gitu ya, kelima ini ada. Dan memang ini adalah pendekatan. Wah, ini nggak bisa kalau kayak ini di sekolah saya. Kalau di sekolah saya kayak gini udah hancur lah sekolah. Gitu. Bisa saja berpendapat kita seperti itu. Tapi kan ini namanya pendekatan, ya pendekatan. Ki Hajar Dewantara pun menyampaikan bahwa disiplinkanlah dirinya sendiri dulu. Kalau tidak bisa ya terpaksa harus orang lain yang mendisiplinkan. Mungkin pada satu titik kalau memang setelah memang semuanya tidak bisa ada perubahan, mungkin bisa saja tetap dengan cara-cara aturan yang ditegakkan. Baik rekan-rekan, kalau ada pertanyaan boleh raise hand atau boleh mengetikkan di kolom chat ya. Bapak dan Ibu boleh langsung mengutarakannya melalui secara langsung atau Bapak dan Ibu boleh mengetikkan di
kolom chat. Oke, PPT-nya langsung saya share sekarang ya. Boleh langsung diedit-edit juga nih ya. Saya langsung share. Simon share. You can access. Anyone link can view. Oke, anyone link. Atau sebagai template saya bagikan ya. Sebagai template mod. Embed prototype. Nah, ini template link. Nah, ini bisa edit nih Canva-nya nih ya. Saya kasih ya di Zoom ya. Nih, jadi nggak PDF lagi, ini bisa diedit-edit ya. Ini Canva-nya ya yang tadi ya. Tuh, silahkan. Baik, ada pertanyaan sebelum kalau tidak ada yang bertanya secara langsung, oke. Pertanyaan mereka yang kedua, Pak, kenapa sih harus memakai sepatu hitam? Apakah ada hubungan sepatu putih dan sepatu hitam? Apakah ada hubungan warna lainnya dengan kenakalan ya, Pak? Bagaimana Pak Asep cara menjawabnya? Oke, baik. Nah, inilah perlunya adalah nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang disepakati oleh kelas ya, dan nilai-nilai yang disepakati oleh sekolah gitu ya. Karena apa? Karena nilai-nilai tersebut, contohnya nilai keteraturan. Tentu saja nilai keteraturan boleh. Karena ingin kita di sekolah itu seragam, rapi, maka sekolah ini ya ada turunannya lagi memang sepatu yang diharuskan itu adalah sepatu yang hitam. Boleh. Jadi walaupun nilai-nilai itu berlaku abstrak ya, tetapi boleh saja nilai-nilai tersebut misalkan meyakini bahwa sepatu yang harus dipakai itu adalah sepatu hitam ya. Secara logis iya ya. Karena apa? Kalau ada hitam putih rapi tidak sekolah. Terdapat keteraturan tidak sekolah. Tidak teratur ya. Nilai-nilai keteraturannya jadi tidak ada. Yakin, saya tuh pernah keliling sekolah memberikan materi. Saya suka tergelitik ketika ada misalkan sepatunya yang ada polet putihnya gitu ya. Ada polet putihnya, kadang-kadang ada corak-corak dan yang lainnya. Saya agak tidak terbiasa itu, karena menurut saya yang bagus itu adalah yang hitam. Ya. Yang hitam, tata tertib juga sebenarnya hitam. Tapi di luar lepas dari tata tertib, saya sih inginnya bahwa nilai-nilai sekolah itu sudah diakui. Contohnya keteraturan atau kerapian gitu ya, yang harus dipatuhi oleh semua. Sehingga apa? Sehingga siswa tersebut bisa bisa patuh gitu ya. Kalau memang ada yang mempertanyakan, ya dijawab saja. Kalau seandainya sepatunya hitam putih, terjadi keteraturan tidak di sekolah gitu ya. Itu gitu ya. Enak dipandang tidak gitu seperti itu. Kalau pendapat saya sih seperti itu. Mungkin ada pendapat yang lain, rekan-rekan semuanya boleh untuk menyampaikan pendapatnya, karena ini dari Budwinanto ini sangat baik ya. Sangat baik pertanyaannya. Siswanya kritis juga gitu ya. Siswanya kritis juga. Tapi saya ingin sih jawaban tidak berdasarkan tata tertib ya. Kalau tata tertib kita ibaratnya jadi pemantau lagi gitu ya. Tetapi dari nilai-nilainya, dari nilai-nilai yang diakui oleh sekolah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada juga hatur nuhun, terima kasih. Pak Asep, bagaimana cara menangani siswa yang sudah kecanduan game online? Dan sekarang posisi siswa tersebut di Manado, jadi belajar via online. Khusus anak ini selalu bikin ribut supaya anak-anak dan statusnya sering mancing emosi teman-temannya. Wah, ini anaknya memang tidak bertemu secara langsung ya, Bapak. Nah, memang mungkin ya yang pertama kita terapkan saja segitiga restitusi, kita tanya dulu ya, kita angkat dulu moralnya bahwa walaupun kamu sudah tidak masuk 10 hari gitu ya, tetapi kamu itu bukan seorang siswa yang gagal gitu ya, masih ada cara-cara lain untuk memperbaiki posisi kamu. Itu distabilkan dulu. Kemudian yang selanjutnya kita tanya sih, mengapa sih kamu itu kecanduan game online gitu ya. Mungkin saya jawabannya di luar dugaan kita. Karena saya adalah atlet e-sport Bapak dan Ibu ya. Bisa aja seperti itu. Karena banyak ya yang sekarang siswa SMA itu adalah atlet e-sport yang sudah menghasilkan uang gitu ya. Yang memang mungkin di masa depannya mungkin terasa lebih menjanjikan gitu ya. Nah, kalau seperti itu kita validasi saja ya. Kita validasi saja.
Mengapa seperti itu alasannya gitu ya. Kemudian kita tanyakan ke nilai-nilai yang disepakati oleh sekolah atau kelas. Kira-kira sesuai nggak kalau bermain game online terus gitu ya? Kira-kira sesuai nggak gitu ya? Dia itu tidak sesuai dengan nilai-nilai apa di kelas atau di sekolah gitu. Kemudian kita berikan solusi. Ya, kalaupun memang kamu ingin berprofesi menjadi seorang atlet e-sport itu tidak apa-apa, tapi pelajaran jangan ditinggalkan gitu ya. Karena banyak atlet e-sport yang sukses itu tetap ya pendidikannya tidak putus. Kamu boleh nanti setelah lulus SMA untuk menjadi atlet e-sport, tetapi selama di sekolah ini kamu harus fokus dulu dalam belajar. Agar apa? Agar semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin kalau cara saya seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kita ada yang lainnya. Pak, Assalamualaikum. Pak, di sekolah saya siswa kelas 9 sudah tidak masuk sekolah. Setelah saya konfirmasi, nama siswa dan orang tua tersebut tidak ingin sekolah lagi. Setelah konfirmasi tetap sama. Dewan guru tetap diusahakan untuk sekolah kembali. Saya minta solusinya. Nah, memang dalam panduan assessment, ya, di kurikulum Merdeka, memang ada pengecualian ya. Kan kita harus pembelajaran berdiferensiasi, siswa juga memang harus kita angkat sebisa mungkin dinaikkan. Karena apa? Karena sebenarnya untuk mendiagnosis siswa itu sebenarnya harus dari awal. Dari awal misalkan 3 hari tidak hadir, sebenarnya guru sudah harus bergerak cepat gitu ya. Oke. Di diagnosis Kok peteng Riko tuh? Peteng Riko, Pak. Betul? Neng Riko. Oke, saya mute all dulu. Di diagnosis seperti itu. Kebanyakan di kita salahnya adalah bahwa sudah bertumpuk-tumpuk masalahnya ya ketika kenaikan kelas baru dieksekusi gitu ya. Prosesnya seperti apa ketika waktu itu terjadi kesalahan? Diselami tidak, didalami tidak gitu ya. Langsung saja dihakimi di rapat plenumnya. Jadi itu juga salah kalau seperti itu. Tapi kalau memang sudah dilakukan proses yang baik, tetapi dia tidak masuk, nah memang ini boleh. Yang saya pahami itu boleh tidak naik kelas gitu ya. Di panduan pembelajaran dan assessment di kurikulum Merdeka gitu ya. Tapi itu adalah cara yang terakhir dan kalau bisa itu naik semua di kurikulum Merdeka itu. Kemudian yang selanjutnya tidak bisa dibuka. Oh, masa sih tidak bisa dibuka? Kalau tidak bisa dibuka, coba saya cek dulu. Anyone can link template. Template dulu, kalau template itu Bapak dan Ibu harus klik dulu. Tapi kalau mau PDF-nya juga boleh. Saya download dulu PDF-nya ya. Download PDF. Yang nggak bisa pakai template, saya pakaikan PDF ya. PDF. Oke. Sambil menggenerate PDF, saya juga akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian yang selanjutnya. Nah, bisa Bu buat salinan. Nah, bisa nih ada yang paham juga nih Pak Dedi ya. Izin bertanya Pak, apakah pemberian PR, hadiah dan hukuman di sekolah diperbolehkan tidak di kurikulum Merdeka? Nah, di kurikulum Merdeka yang terpenting adalah yang saya pahami ya, yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan belajar siswa itu terpenuhi gitu ya. Boleh saja menurut saya sih PR boleh saja, tetapi kalau hadiah dan yang lainnya saya pikir kalau nantinya tidak ada hadiah dia menjadi marah dan yang lainnya, menurut saya tidak perlulah ada hadiah gitu ya. Dan hukuman menurut saya juga tidak perlulah ada hukuman gitu. Yang terpenting adalah di kurikulum Merdeka itu yang pertama adalah bagaimana kebutuhan belajar itu bisa terpenuhi. Artinya apa? Artinya kita harus dari awal sebelum pembelajaran kita harus mendiagnosis siswa ya, melakukan asesmen formatif. Kalau dulu kan kita seringkali siswa itu diberikan pengajaran yang sama, materi yang sama, ulangan yang sama gitu ya. Padahal siswa kita berbeda. Nah, di kurikulum Merdeka sebelum memulai proses pembelajaran kita harus teliti dulu siswa kita. Bisa dengan rubrik penilai, bisa dengan instrumen yang berbeda, bisa dengan pilihan ganda, bisa dengan wawancara dan yang lainnya untuk memahami betul apakah siswa ini sudah siap untuk belajar. Nah, nanti antara siswa yang sudah bisa, yang menengah dengan yang memang benar-benar belum paham, kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi bukan berarti kita mengkotak-kotakan, tidak ya. Tetapi berdiferensiasi itu dalam artian kita memberikan bantuan yang lebih kepada siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Contohnya bagaimana? Contohnya bisa dalam satu kelompok itu ada siswa yang sudah paham menjadi narasumber, siswa yang lainnya
tutor sebaya gitu bisa juga gitu ya. Bisa juga dengan teknik-teknik yang menurut saya bisa beragam gitu ya, bisa beragam. Jadi seperti itu ya. Dan panduan kurikulum dan assessment-nya itu Bapak dan Ibu bisa apa namanya? Bisa di-download di sini ya. Link TR nah ini Linktree / Kak Merdeka. Nah ini saya juga yang buat ya linknya ini Kak Merdeka. Nah silahkan di situ ada panduan kurikulum dan assessment. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah nih apakah Pak Asep Punten, siswa saya pernah bertanya kepada saya, Pak, apakah ada hubungannya rambut gondrong, rambut keriting, rambut botak dengan kecerdasan? Nah, kalau itu saya juga tidak bisa menjawab gitu ya, karena mungkin apa namanya, mungkin saja ada studi ilmiah yang memang pernah melakukan percobaan atau penelitian gitu ya tentang hal ini, tapi sepanjang yang saya tahu sih tidak ada gitu ya. Jadi di masa era Google saat ini sepertinya mudah jawabannya. Coba cari literaturnya di Google gitu ya. Adakah memang penelitian yang menyebutkan bahwa rambut gondrong itu lebih cerdas gitu, atau rambut keriting itu lebih cerdas dan yang lainnya coba dicari gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah jadi hubungan disiplin positif, keyakinan kelas, budaya positif seperti apa? Nah ini adalah memang yang guru penggerak ini ya, guru penggerak pelajari gitu. Jadi materi-materi dalam guru penggerak, disiplin positif, keyakinan kelas ya, itu memang saling keterkaitan ya, saling keterkaitan. Keyakinan kelas itu ya, keyakinan kelas itu merupakan awal kalau menurut saya. Awal atau dasar bagaimana kita menerapkan proses pendisiplinan positif. Karena dengan adanya keyakinan kelas, kita bisa bertanya kepada siswa tersebut ya, apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau dengan budaya sekolah yang ada di situ. Jadi saya pun kemarin sempat survei Bapak, memberikan Google Form kepada seluruh siswa untuk memilih 5 nilai prioritas di sekolah saya tersebut. Nilai apa yang menjadi prioritas? Nah, nanti saya akan rapatkan dengan Dewan Guru juga memberikan masukan, kira-kira nilai-nilai apa yang menjadi prioritas di sekolah. Nah, nanti tinggal pajang menggunakan spanduk, dan itu lebih mudah dipahami dibandingkan menghafal tata tertib. Saya yakin tata tertib di sekolah itu ada, ya, tapi sebatas pada formalitas saja. Yakin tata tertib dibaca, ya seperti pasal Undang-Undang Dasar 45 kan kadang-kadang hanya sebagai buku saja gitu ya. Ya, kalaupun kita paksakan baca, berapa persen sih yang baca? Kita jujur-jujuran saja. Oke, selanjutnya nanti PDF-nya akan saya. Nah, untuk disiplin positif bisa dengan keyakinan kelas. Kalau untuk Dewan Gurunya bisakah dibangun disiplin positif dan keyakinan sekolah? Ya bisa juga. Ini kan universal gitu ya. Cuman mungkin kepala sekolahnya juga yang harus benar-benar memahami ini gitu ya. Link daftar hadir. Oke, sudah. Terima kasih sudah membantu. Pak, izin kembali bagaimana menghadapi orang tua siswa yang jika kita memberitahu kondisi siswa yang sering terlambat dan yang lain-lain, tapi orang tua siswa hanya menyerahkan ke pihak sekolah. Karena itulah tugas guru, padahal tujuannya hanya ingin memberitahu keadaan anaknya. Jadi solusinya bagaimana? Nah, baik Bapak dan Ibu, jadi memang ya saya sarankan, kalau saya berpendapat, ini kadang-kadang menjadi polemik, artinya pro dan kontra pemanggilan orang tua ini. Kalau saya berpendapat sih memang untuk bagaimana mendisiplinkan siswa itu memang kita harus mencoba terlebih dahulu ya. Tidak ujug-ujug 1-2 kesalahan panggil, 1-2 kesalahan panggil, apalagi kesalahannya yang cukup sederhana gitu ya. Karena apa? Karena nanti kalau dibalikan sama orang tua gitu ya, kita juga kadang-kadang tidak bisa menjawab dengan argumen yang tepat. Jadi seperti siswa yang sering terlambat gitu ya, pernah tidak di treatment seperti tadi dengan segitiga restitusi? Pernah juga, apakah pernah kita mendalami atau menyalami apa yang sebenarnya membuat dia terlambat itu? Kadang-kadang ada loh siswa yang terlambat karena dia setiap pagi mengantarkan adiknya dulu, ya, mengantarkan adiknya dulu ke sekolah SD yang lain. Ada juga yang memang di malam harinya dia sering bergadang dan yang lainnya. Kita selami dulu, ya.
Kita selami dulu, kita carikan solusi yang paling tepat. Kalau memang sudah dilakukan proses seperti itu berulang-ulang, tetapi ternyata memang tidak ada perubahan sama sekali, boleh kita memanggil, ya, boleh kita memanggil. Menurut pendapat saya gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk 3 kali kesiangan panggil, panggil. Aduh capek, bukan apa-apa, capek kitanya, capek manggil orang tua itu capek ya. Oke. Sertifikat sudah bisa langsung nanti isi daftar hadir, sertifikat langsung terkirim ya. Daftar hadirnya saya ketikkan lagi ya. Linktree / PMM. Linktree / tips trik belajar ID. Oke, nah ini sekarang kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, nah satu lagi nih, Pak kasih contoh dong solusi dan segitiga restitusi terhadap siswa yang kecanduan nonton video porno dari gadget. Oke, ya yang sering menonton video porno ya segitiga restitusinya ya. Oke, misalkan kedapatan siswa di HP-nya ada. Mungkin nih, ini contoh aja mungkin. Ini bayangan saya, saya. Nah, sepertinya kamu sedang mengalami masalah ya. Karena saya dengar di HP kamu tadi ada hal-hal yang tidak sesuai ya. Tapi jangan kamu merasa kamu itu siswa yang hancur atau yang gagal ya. Semua orang pernah mengalami kesalahan, termasuk kamu ya, gitu ya. Angkat dulu, kemudian kita validasi, Kenapa sih nak kamu itu yang kamu tonton video-video porno? Apa tidak ada yang lebih menarik dari itu, gitu ya? Ditanya dulu ke dia, gitu ya. Mungkin jawabannya bisa macam-macam gitu ya, bisa macam-macam gitu ya, dan solusinya pun bisa macam-macam. Mungkin karena dia tidak ada aktivitas gitu ya, tidak memiliki eskul dan yang lainnya sehingga banyak waktu-waktu luang untuk menonton video porno. Kamu boleh loh main game gitu ya, dibandingin dengan film porno lebih baik kamu main game, apalagi game yang mengasah intelijen gitu, dan yang lainnya. Nah, kemudian di tahapan yang selanjutnya kira-kira tidak sesuai dengan nilai-nilai apa sih menonton video porno itu gitu ya. Kira-kira apa sih yang tidak sesuainya? Nah, kemudian Pak Asep ingin nanti misalkan ketika kita bertemu lagi, Pak Asep tidak ingin kamu ada kasus menonton video porno lagi. Kira-kira bisa tidak ya? Tanyakan dulu gitu. Mudah-mudahan dengan cara itu ya sedikit banyaknya bisa ya. Kalau memang masih nonton video porno, ya boleh dipanggil orang tua, boleh gitu ya. Tapi prosesnya dulu harus dilalui gitu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, sepertinya sudah agak malam, kita ke kuis ya. Link absen kenapa enggak warna biru? Link absen. Bapak dan Ibu, link absennya saya praktekkan ya. Saya praktekkan ya, link absennya ya. Link absennya itu adalah ini, Linktree Trip Belajar ID, masuk ke sini, daftar hadir webinar. Nah, ini ya. Nah, kalau tidak warna biru, dikopas saja ya. Dikopas saja. Dikopas saja atau saya copy paste yang ini, yang atas. Baik, maaf kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan raise hand atau open mic saja rekan-rekan semuanya. Kalau tidak ada, saya langsung ke kuis. Ya. Saya langsung ke kuis. Oke, silakan ada yang raise hand, Budwi. Budwi silakan Budwi. Budwi. Oke, mungkin Budwi sudah ya. Pak, kirim PDF-nya. Oke, PDF-nya ya. Ini saya kirim PDF-nya ya. Ini dari modul guru penggerak ya ini ya. Nah, ini download. Nah, ini sudah saya kirim tuh PDF-nya. Oke, sekarang kita kuis ya. Kuis sudah agak malam nih, sudah 74 orang. Yang bisa menjawab akan mendapatkan Google Site dengan domain nama Anda .my.id. Kan tadi sudah diketikkan di absensi ya. Sudah diketikkan di absensi atau di presensi ya. Saya buka dulu ya presensinya nih ya. Ini presensinya. Saya share screen dulu ya. Jadi nah ini ya. Oke. Ini tidak apa namanya?
tidak cepat-cepatan ya, karena mungkin ada saja yang belum isi presensi. Jadi saya undi dulu ya. Saya undi kemudian saya tanya. Oke, nah ini respon ada 39 tuh kan. Dari 70 cuma 39, ayo. Ini mau dimulai nih kuisnya. Ayo isi dulu ya. Isi dulu ya. Isi dulu lah 3 menit saya berikan waktu ya. Ini kuisnya soalnya saya ambil nanti dari sini. Nama-namanya ya. Oke. Kan ini 70 yang hadir ya. Nah, ini tuh dari Rora Pardila. Oh, aduh Parola sudah hadir ya. Rora Pardila My ID. Oke. Yamin My ID. Oke, baru 42 nih ya. Yang lainnya, ayo yang berminat untuk mendapatkan website seperti ini. Ya. Kemarin, minggu kemarin sudah dibagikan 3, sekarang kita tambah lagi 3 website lagi untuk gratis didapatkan oleh Bapak dan Ibu. Yang kemarin itu sudah saya build ya, sudah jadi, sudah tinggal dikelola. Kita lihat apakah sudah dikelola belum sama pemenang-pemenangnya ya. Nih, list door prize. Nih, yang ini nih. Under green ya, under green. Kita lihat ya. Under green my ID. Coba kita cek. www. Lagi gangguan mungkin. Nah ini yang Haryati Ningsi belum diapa-apain nih Bu nih, sayang nih. Ya Bu Nawang padahal ini tinggal kopas-kopas saja. Ini juga belum nih, aduh sayang sekali ya. Sayang sekali. Oke. Bisa saya mulai kuisnya, baru 46. 46, ada 74 soalnya ya. Sayang sekali, gangguan jaringan. Gimana tuh cara kelolanya? Aduh, PDF-nya belum ada. Ini sudah ada nih, praktik baik budaya. Nih, praktik baik budaya. Kalau saya kirim juga di grup WA ya. Di grup WA saya juga kirim ya. Saya kirim juga di grup WA. Oke, download. Nah, ini praktik baik budaya positif. Nah, di grup WA pun sudah ya. Di grup WA sudah saya kirim juga. Oke, gimana cara kelolanya? Hampir sama dengan Google Site biasa ya. Tinggal kopas-kopas. Nah, sudah 53 orang nih. Oke, saya mau ambil ya. Saya mau ambil nih ya. 54 orang. Saya mau ambil untuk dijadikan pemenang kuis kita pada malam hari ini. Dari Bu Okti sampai dengan Pak Fernando ya. Pak Fernando saya ambil. Well. Random well. Random well ya. Oke. Nah, siap ya, siap ya. Siap ya Bapak dan Ibu ya. Yang saya pilih harus jawab pertanyaan ya Bapak dan Ibu ya. Siap ya. Oke, yang pertama harus bisa menjawab pertanyaannya. Ding 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 ding. Muhammad Dwi. Oke. Pak Muhammad Dwi masih ada? Pak Muhammad Dwi. Halo. Pak Muhammad Dwi. Halo Pak Muhammad Dwi. Apakah masih ada? Grup WA itu ada di PMM-nya ya. Di PMM-nya ada grup WA. Saya bagikan linknya ya. Saya bagikan link. Ada tidak Pak Muhammad Dwi? Kalau tidak ada saya ganti ya. Oke, ganti dulu ya. Setelah ya saya mengundang dulu via tautan ya. Salin tautan. Nah, ini grup WA-nya ya. Saya pastikan.
Ganti ya, oke ganti ya, ganti. Ganti, belum ada orangnya. Lingwell, mana Lingwell tadi? Sini ya. Oke. Kita undi lagi. 3, 2, 1. Sutandi Mokowago. Mokowago. Pak Sutandi ada hadir? Ada. Oke, baik. Pak Sutandi boleh jawab ya. Dari materi yang tadi sudah disampaikan ya, kan ada 5 posisi kontrol nih Pak. Ada 5 posisi kontrol sebagai kita seorang guru. Nah, posisi kontrol yang paling tinggi mana kita melakukan itu namanya posisi kontrol sebagai apa, Pak? Lima, 4, 3, jangan ada yang ngetik ya, jangan ada yang ngetik. 2, 1. Oke, belum ya. Kita akan ganti. Baik. Ayo, Pak Dedi hampir. Hop, Bu Titin, ada nggak Bu Titin? Bu Titin, monitor. Saya cek dulu ya, sepertinya Pak itu tadi lagi di jalan. Bu Titin silakan. Bu Titin. Bu Titin, belum. 5, 4, tidak ada respon. 3, 2, 1. Ganti. Oke. Bu Sri hampir nih. Oh iya. Holilah. Ada tidak, Bu? Holilah. Bu Holilah. 5, 4, 3, 2, 1. Belum. Oke. Kita undi lagi yang memang benar-benar ada saja. Oke. Abdul Haris. Ada tidak Abdul Haris? Pak Abdul Haris. Monitor. Ada. Baik, Pak Abdul Haris, dalam tadi 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh seorang guru, posisi kontrol manakah yang derajatnya paling tinggi, di mana posisi kontrol itu menerapkan restitusi di dalamnya? Sebagai apa? Penghukum. Penghukum. Wah, penghukum Bang Mirna. Belum. Oke, belum. Kita yang lain ya, belum beruntung ya, Pak Aman. Oke, kita akan lanjut. Kita akan lanjut ke Abdul Haris. Siap. Abdul Haris lagi. Sebagai apa, Pak Abdul? Siap. Sebagai? Ada. Ya, ada. Sebagai apa? Kalau misalkan posisi kontrol yang tertinggi derajatnya, di mana menerapkan restitusi untuk menyampaikan masalah, yaitu sebagai? Manajerial. Manajer. Oke, tepuk tangan. Pak Abdul Haris mendapatkan sebuah website ya, dan menggunakan namanya ya. Abdul Haris, mana ya? Saya tandain dulu ya, Abdul Haris. Ya, siap. Oke, namanya Haris Adam ya. Ditunggu ya Pak, 3 hari ya Pak, 3 hari nanti saya kabari di grup. Oke, yang selanjutnya, tenang, masih ada. Masih ada ya rekan-rekan semuanya. Yuk, kita undi lagi. 3, 2, 1. Tik, 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 tik. Wah, ini. Bu Okti nih. Bu Okti, adakah? Ini paling duluan, ininya nih, isi absennya nih. Aduh, udah tidur nih, jangan-jangan nih. 5, 4, 3,
2, 1. Ah, tidak ada. Lanjut. Oke. 3, 2, 1. Andre. Reni. Bu Reni ada, Bu Reni? Bu Reni ada? Ada Pak, ada. Oke, baik, baik. Nah, di sebuah kelas ya, di sebuah kelas ada hal-hal yang secara bersama-sama ya sudah disepakati ya. Sudah disepakati dan sudah berupa titik-titik kelas. Ini adalah dasar kita menerapkan restitusi ya. Yaitu dari titik-titik kelas ya. Apa Bu Reni? 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Oke. Kita siapkan jawabannya ya Bapak dan Ibu. Dari apa boleh dilihat di slide kalau lupa. Pak Suryanto. Pak Suryanto sudah ada? Boleh bersuara? Pak Suryanto. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada. Lanjut. Oke. Bu Sari ada? Bu Sari ada? 5, 4, 3, 2, 1. Belum. Oke, lanjut. Oke. Kalau tidak ada, saya lempar ke Zoom aja nih ya. Kalau nggak ada mulu. Saya DRA Diah Listiorini. DRA Diah Listiorini. Ada tidak? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, coba. Oke, lower hand semua ya, lower all hand. Oke, baik. Baik, angkat tangan yang bisa. Apa? Angkat tangan, Oke. Saya. Pak Dwi dulu, Pak Dwi nanto. Pak Dwi apa? Jawabannya. Titik-titik kelas. Kesepakatan kelas. Apa? Kesepakatan kelas. Ya, bolehlah kesepakatan atau keyakinan kelas. Baik. komitmen kelas. Pak Dwi, kita ini ya, Pak Dwi Nanto ya, dari Tarumajaya. Oke, lanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya langsung di Zoom saja. Ya, biar cepat. Saya lower hand semua ya. Lower hand semua, saya lower hand semua. Oke. Oke, saya lihat dulu dari slide. Ya. Nah, siapakah yang bisa menjelaskan ya 3 bagian dari segitiga restitusi? Siapakah yang bisa menjelaskan? Bu Nelly mana? Siap, Pak. Saya. Bu Nelly mana? Open mic. Silakan jelaskan segitiga restitusi yang pertama apa? Sudah kedengaran, Pak? Ya. Silakan. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Wih, mantap. Super. Mantap, ini udah berpaham banget. Ini jangan-jangan CGP ya, Bu ya? Saya CGP angkatan 7 tapi belum pendidikan, Pak. Oh gitu. Wah, ini Iya. udah lancar lah Bu nanti. Baik Bu Nelly, saya lihat ya di ininya ya Bu Nelly. Aduh, Bu Nelly luar biasa nih sudah. Nah, oke Bu Nelly dari SDN Tanah Abang. Oke, baik. Bapak dan Ibu, pemenangnya sudah ada semua. Ditunggu ya 3 hari nanti dari email ini saya akan jadikan adminnya. Jadi nanti email ini. Makasih banyak ya Pak. Baik, sama-sama Ibu. Baik Bapak dan Ibu ya, itulah jadi sesi kita pada malam hari ini. Tak disangka, tak diduga ternyata ramai juga sampai dengan 70 orang tadi ya. Luar biasa, dan ini adalah memang materi yang di CGP ini yang paling menarik bagi saya.
3 hari Baik, bisa. ditunggu ya, Pak. Iya, Pak. Websitenya 3 hari ditunggu ya, Pak. Iya, 3 hari ditunggu. Nanti saya upload di Google di chat room karena itu perlu sehari untuk propagation domainnya, itu perlu sehari Siap. dari pembelian itu sampai dengan jadi. Yang minggu yang kemarin udah pada jadi semua itu yang 3. Nah, baik Bapak dan Ibu, nanti insya Allah di minggu yang ketiga, webinar yang ketiga, rekan saya Kang Cendrianto sudah siap akan membagikan webinar bagaimana melakukan penilaian akhir semester dengan Google Site ya, dengan Google Site. Masih anget-anget gitu ya. Praktik baiknya seperti apa yang beliau lakukan di sekolahnya, menggunakan Google Site bisa membuat PAS gitu ya. Nah, nanti kita akan bagikan insya Allah di webinar yang ketiga. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Luar biasa ya. Aduh, semangatnya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap bersemangat, tetap menebarkan kebaikan di sekolahnya masing-masing, dan mudah-mudahan bisa menjadi seorang guru yang menerapkan restitusi, dan mudah-mudahan kita berproses menjadi pengambil kontrol sebagai seorang manajer. Bertahap ya, bertahap. Baik, rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan, dan mungkin materi yang tidak maksimal dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk foto sebentar ya, Bapak Ibu ya. Izin saya akan ya, saya foto ya. Saya foto nanti saya sebar di grup ya. Oke, siap ya. Siap, on cam semua. Oke, 3, 2, belum ya, belum semua. 3, 2, 1. Oke, baik. Izin lab ya rekan-rekan semuanya. Ya, izin lab, selamat beristirahat.